片。瞧我这老眼昏花，要认错。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 158 guys. Untuk permasalahan dengan penasihat juga telah selesai. Bahkan ya untuk dua tetua yang inginlah mengambil harta milik dari Petin juga telah selesai. Kini Petin akan mengulik seluruh masa lalu milik dari tetua Bayu atau tuannya dari penasehat juga. Kalau begitu ya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah memberitahunya, Petin juga mengeluarkan kekuatan jiwa yang membuat Bayu sungguh begitu sangatlah terkejut-kejut. Kalau dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu sangatlah kuat, dia pun kembali bertanya-tanya jika dia benar-benar keturunan dari tuannya atau leluhur Subei, maka dia turutlah begitu senang. Tetapi untuk Nona Zhao, dia tidaklah percaya dari perkataannya Bayu. Dia merasa kalau Bayu ini sedanglah melakukan kebohongan guys. Tetapi Petin menaruh kepercayaannya kepada tetua Bayu. Dia meminta kepada Nona Zhao untuklah berpikir dingin dan tenanglah dalam setiap masalah. Mungkin ya memang ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Beruntungnya Nona Zhao langsunglah mendengarkan perkataan dari Petin. Namun dia tetaplah tidak percaya kepada Bayu. Dia akanlah meminta keputusan ini semua terhadap gurunya. Lalu Bayu memberitahu kepada Petin, sejak kematian dari guru agung mereka atau leluhur Subei, dia belum pernah melihat teknik tulang jiwa agung yang begitu sangatlah kuat. Dan dia memperkenalkan nama aslinya. Dia adalah Ye Bayu sebagai murid dalam dari gurunya. Dan dia telah mengikuti guru selama beberapa waktu. Bahkan ya selama dia mengikuti guru agung, dia telah berhasil berkultivasi di domain api ekstrim kuno. Namun, adanya sebuah kesalahpahaman yang membuat Istana Matahari secara keliru menuduh dirinya telah mencuri harta mereka guys. Dan karena kesalahpahaman tersebutlah, mereka menghancurkan tempat latihan dari Ye Bayu. Bahkan memusnahkan pengikutnya. Dan hal ini ya membuat dendam antara kedua belah pihak tidak pernah terselesaikan. Jadi pada intinya dendam ini tidak bisa diselesaikan dengan secara baik-baik guys. Untuk Petin, dia juga akanlah terlibat dalam semua ini. Masalah dengan Istana Matahari, dia akanlah menyelidikinya. Dia yakin kedua belah pihak ini sedanglah diadu domba. Namun dari perkataan dia sebelumnya, ada hal yang membuat dia benar-benar tertarik, yaitu apa sebenarnya domain api ekstrim kuno yang dibicarakan olehnya guys. Dan ternyata itu adalah zona terlarang di domain perang pusat, yang dimana guys, itu adalah tempat api surgawi ekstrim kuno tersegel dan kedalamannya sungguh begitu dalam. Tidak lama dari itu, datanglah Nona Zhao dengan memberikan sebuah kabar baik kalau tuannya atau gurunya setuju untuklah mengampuni Ye Bayu untuklah sementara waktu. Namun dalam kurun waktu 5 tahun, Petin haruslah membawa Ye Bayu ke Istana Matahari untuklah menyelesaikan semua dendam ini. Mendengar ini ya, Petin sungguhlah berterima kasih dan menerima kesepakatan tersebut guys. Begitu juga dengan Ye Bayu berterima kasih kepada Nona Zhao serta kepada Petin yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan ya dia berjanji akanlah terus mengikuti Petin sampai akhir hayatnya. Wow. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah gulungan yang bertuliskan pedang jiwa. Dan juga ini telah ditinggalkan oleh guru agungnya. Dalam gulungan tersebut telah tercatat 5 teknik suci martial Tao. Ketika diperiksa oleh Petin, memang benar adanya 5 kemampuan yang sungguh begitu luar biasa.
dan dia langsunglah menerimanya serta mengizinkan kepada Ye Bayu untuklah pergi dari sini. Wow. Selanjutnya, Peitian akanlah memurnikan api hijau yang sebelumnya dia dapatkan. Dan dia inginlah tahu alam mana yang akanlah dia capai dalam kultivasinya guys. Apakah kalian masih ingat sudah berada di mana kultivasinya Peitian guys? Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah berkultivasi. Dan sesingkatnya, dia berhasil untuklah meningkatkan kultivasinya. Kini, dia telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri bintang 3. Tolong diingat ya, sebenarnya Mimin juga lupa guys. Setelah dirinya selesai, Peitian juga merasa ada penasihat juga yang sedanglah menuju ke tempatnya. Dan dia langsunglah menyambutnya. Pada awalnya, penasihat juga begitu enggan untuklah meminta maaf. Tetapi ya, semua ini demi kebaikannya serta demi kerajaan juga. Sehingga dia pun memberikan hormat serta mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Peitian. Karena sebelum-sebelumnya ya, dia telah begitu menyinggung perasaannya. Dan jika Peitian inginlah menghukumnya, maka dia akanlah menerimanya. Namun ya, Peitian tidaklah bermaksud untuk membuat harga diri dia benar-benar hancur. Di sini Peitian memaafkannya. Karena sedari awal, Peitian hanya inginlah penasihat juga mengucapkan kata-kata maaf. Karena dia telah berhasil mengungkapkannya, Peitian meminta kepada penasihat juga untuklah melupakan semua masa lalunya. Dan kini kita mengetahui kalau penasihat juga memiliki nama asli sebagai Xiao Guan. Setelah dia pergi dari sana, Pangeran Xiaoyao langsunglah memuji sifat dari Peitian yang begitu sangat dermawan. Dan kali ini kita harus tahu ya, kalau Peitian memiliki status lebih tinggi daripada penasihat juga, alias Xiao Guan. Lalu, mereka pun pergi ke sungai Luoxing untuklah merayakan semua prestasi dari Peitian guys. Setibanya di kota sungai Luoxing, Peitian buru-buru untuklah meninggalkan Xing'er dan juga Muranxi. Di sini, Xing'er menyadari kalau sebelumnya Peitian mengunjungi perahu bunga. Mungkin ya untuk saat ini dia juga akanlah pergi ke perahu bunga. Sehingga ya Xing'er mencoba untuklah menyinggungnya. Yang membuat Muranxi awalnya tidak mengetahui jadi mengetahui. Sehingga dia pun bertanya kepada Peitian apa yang sebenarnya sudah terjadi di perahu bunga. Maksud dari perahu bunga itu ya isinya semua para ciwi-ciwi. Ya dari kata-kata Mimin sih kalian seharusnya sudah paham lah ya. Mendengar ini ya Peitian menjadi salah tingkah dan menatap tajam ke arah Xing'er. Sayangnya semuanya sudahlah terlambat. Untuk pemilik dari perahu bunga melihat keberadaan dari Peitian dan langsunglah memanggilnya serta menyambutnya dengan begitu hangat. Dan Peitian langsunglah menyangkalnya. Tampaknya dia telah salah orang sembari berjalan untuklah pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Xing'er tetaplah menggodanya, memanggil Su Peitian dengan cara berteriak. Bukankah dia bilang kalau dia tidak akan pernah pergi ke perahu bunga? Mendengar ini, Peitian langsunglah menoleh dan menatap tajam ke arah pemilik perahu bunga. Beruntungnya saja ya, untuk sang nona besar, dia langsunglah peka apa yang diinginkan oleh Peitian. Sehingga dia bersandiwara, tampaknya dia sudah sangatlah tua, sampai salah orang. Sehingga dia pun meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama dari itu, Pangeran Xiaoyao datang untuklah menjemput mereka dengan kapal barunya guys. Tanpa babi buya, Peitian langsunglah menaiki kapal. Sedangkan untuk di kediaman sang kaisar, adanya sang pelayan yang sedanglah menyambut adipati kedua atau Feng Tainwang dengan memberitahu kepadanya kalau yang mulia sedanglah beristirahat, tidak bisa diganggu sama sekali. Tetapi ya, si adipati kedua ini sungguhlah tidak peduli. Dia langsunglah menyerang sang pelayan sampailah terlempar. Entah meninggal atau tidak, kita masih belum tahu ya. Namun yang pasti, kedatangan dari Feng Tianwang sudah pasti memiliki niat buruk. Tidak lain kalau dia inginlah menginvasi kerajaan guys.
Lalu untuk si adipati kedua ini mencoba untuklah memasukinya, sembari mengucapkan kalau dia haruslah mengadakan audiensi pribadi dengan yang mulia. Ya intinya inginlah berbicara empat mata guys. Dan dia memerintahkan kepada pasukannya, siapapun yang berani untuk menghentikannya akanlah dihabisi tanpa ampun. Setibanya di dalam, ternyata ya untuk sang kaisar telah menunggunya cukup lama. Dan dia juga sudahlah menduga kalau dia akanlah datang. Dan karena sudah sama-sama tahu permasalahannya, mereka tidak perlu lagi untuklah singgung-menyinggung. Di sini adipati kedua meminta kepada sang kaisar untuklah turun tahta, karena dia lebih cocok untuklah menduduki tata naga daripada dirinya guys. Alhasil, mereka berdua pun langsunglah baku hantam. Namun sebelum itu, si naga kumis juga ikut terlibat dalam pertarungan. Meskipun tidak ada hasilnya sama sekali, setidaknya dia berhasil untuklah mengulur waktu ya. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 瞧我这老眼昏花，要人。